بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Kitab Tafsir, pembahasan tafsir biiznillah dengan izin, dengan karunia Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan sampai ayat yang ketujuh dari surah Al-Lail. Ayat yang pertama dan yang kedua, yang ketiga merupakan ayat yang berisi sumpah. Yang tujuan dari sumpah adalah untuk menguatkan sebagai ditakkid, penekanan yang dikuatkan di dalam ayat ini adalah pada ayat yang kelima dan ayat yang ke-8. Dikuatkan sampai Allah bersumpah untuk menjelaskan, menguatkan bagaimana orang-orang yang senantiasa berinfak, bersedekah, wattaqwa, dan bertakwa. Fa amma man a'ta wattaqa, orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah. Memberikan hartanya di jalan Allah ini luas. Maka yang dianggap, yang dikatakan di jalan Allah adalah segala hal yang diridhai oleh Allah. Wattaqa, dan dia bertakwa. Kata para ulama, sedekah, infak, pemberian di jalan Allah dengan takwa, maksudnya adalah pemberian yang tidak ada di dalamnya riya. Kemudian pemberian yang tidak ada di dalamnya ujub. Kemudian pemberian yang tidak ada di dalamnya mengungkit-ungkit pemberian.
Kemudian pemberian yang tidak ada di dalamnya menyakiti hati orang yang diberi. Kemudian infak sedekah dan takwa, dengan takwa yang pemberian di dalamnya benar-benar di jalan Allah, bukan di jalan selain Allah. Benar-benar kita gunakan harta itu di atas keridhaan Allah, bukan di atas kebencian dan kemurkaan Allah. Dan sangat luas sekali yang dimaksud dengan memberikan di jalan Allah, diridhoi oleh Allah, banyak. Kemudian wasaddaqa bil husna, dan dia juga selain dari dia memberi dengan takwa yang sudah kita jelaskan, di dalamnya tidak ada riya, di dalamnya tidak ada ujub dan sebagainya. Wasaddaqa bil husna, dan juga dia membenarkan husna, beriman dengan husna, yakin dengan husna. Jadi ini satu paket. Ada orang memberi tapi tidak yakin dengan husna, maka tidak bisa. Apa yang dimaksud dengan membenarkan, meyakini husna? Wasaddaqa bil husna. Kemarin kita sampaikan ada beberapa makna arti dari husna. Yang pertama adalah dia membenarkan bahwa syurga itu ada. Dia membenarkan bahwa syurga itu ada, sehingga dia memberi. Di antara motivasinya di dalam pemberian adalah untuk masuk ke dalam syurga. Tidak mungkin seseorang motivasi untuk masuk ke dalam syurga kalau dia tidak berkeyakinan syurga itu ada. Tak mungkin dia mengharapkan syurga sedangkan dia berkeyakinan syurga itu tidak ada, tidak mungkin. Dia mengharapkan syurga karena dia berkeyakinan pasti syurga itu ada. Makanya kata Nabi SAW, wal jannatu haqq wan naru haqq. Syurga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Yakin. Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan, dia berkeyakinan husna, syurga itu ada. Dan juga dia berkeyakinan balasan sedekah, balasan infak, balasan kebaikan adalah syurga. Makanya keliru orang mengatakan tidak boleh melakukan amal kebaikan dengan berharap syurga. Keliru sekali. Apa fungsinya Allah menggambarkan syurga? Apa tujuan Allah mengabarkan tentang syurga, indahnya syurga? Apa tujuannya? Kalau untuk hanya pemaparan saja, informasi saja, lah, itu motivasi. Mengkabarkan tentang syurga, indahnya, nikmatnya, mengkabarkan tentang neraka, siksaannya, panasnya, azabnya. Syurga motivasi, sedangkan neraka untuk menakut-nakuti. Kemudian termasuk juga arti dari husna adalah kita yakin pasti Allah membalas. Apapun yang kita keluarkan di jalan Allah, pasti Allah balas. Wasaddaqa bil husna, dia meyakini bahwa Allah pasti balas.
Kira-kira bertentangan nggak arti ini? Hah? Satu mengatakan keyakinan surga, satu mengatakan pasti Allah balas. Kayak bertentangan nggak artinya? Tidak, sejalan. Demikian juga disebutkan banyaknya dalil tentang Allah pasti balas. Dalam surah As-Saba sudah kita sebutkan, dalam surah As-Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, dari sebagian harta, apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuh, pasti dia yang membalasnya, dia menggantinya. Dan balasan gantian Allah mengganti dengan berlipat ganda. Bukan 100.000 kita keluarkan, Allah ganti 100.000. Allah maha apa? Maha kaya. Allah maha rahman. Allah maha rahim. Allah ganti berlipat-lipat. Juga disebutkan dalam hadis kursi, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, Allah berkata dalam hadis qudsi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya bani Adam, unfiq alaik. Wahai anak Adam, infaklah kalian di jalanku, maka akan ku ganti infak kalian. Maka aku akan berinfak untuk kalian. Makanya juga disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, ma min yawmin yusbih al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talaqa. Setiap subuh ada dua malaikat. Setiap subuh ada dua malaikat. Yang dua malaikat ini sama-sama berdoa. Doa malaikat mustajab atau tidak? Mustajab. Doa malaikat mustajab. Yang didoakan malaikat ini adalah manusia. Dan ini terjadi di setiap subuh, setiap pagi. Berapa pagi yang kita jalani? Adakah satu pagi itu malaikat mendoakan kita? Di antara dua malaikat ini ada doa malaikat untuk kebaikan dan ada doa malaikat untuk keburukan. Yang satu malaikat mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satu malaikat mengatakan, ya Allah, siapa yang berinfak pagi ini, balaslah. Siapa yang berinfak pagi ini, balaslah. Yang satu malaikat yang lain, wa yaqulul akhar, kemudian malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talaqa. Talafa bukan talaqa ya. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang menahan hartanya, orang yang bakhil, hancurkanlah. Apanya dihancurkan? Hartanya.
Dan bukan harta saja, dan bukan harta saja dihancurkan, bisa saja keluarganya, macam. Ini doa malaikat. Doa kebaikan kepada doa malaikat untuk kebaikan kepada orang yang berinfak, dan itu doa malaikat setiap pagi. Demikian juga doa malaikat untuk kehancuran orang yang mampu tapi menahan-nahan. Makanya subhanallah, ada orang-orang yang ingin sering kita lihat tuh, ada orang-orang yang ingin mendapatkan doa malaikat supaya Allah balas, Allah berikan rahmat dan sebagainya. Sebelum subuh dia masukkan di kotak infak. Sebelum subuh atau setelah subuh dia masukkan ke kotak infak itu. Jangan sampai dia mampu tapi dia tidak masukkan di pagi itu. Dia tahan-tahan. Jangan sampai padahal dia mampu. Maka orang yang seperti ini, doa malaikat juga untuk kehancuran dirinya, kehancuran hartanya, kehancuran keluarganya dan semuanya. Kita yakin, seyakin-yakinnya doa malaikat itu mustajab. Dan Nabi SAW juga mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak ada istilahnya berkurang harta dengan sedekah. Tidak ada. Tidak ada istilah harta berkurang dengan sedekah. Tidak ada. Baik. Maka ini adalah janji-janji Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan bahwa sedekah atau pemberian di jalan Allah yang dia keluarkan pasti Allah ganti. Dia yakin itu. Wa saddaqa bil husna, dia membenarkan, dia meyakini Allah pasti mengganti. Allah pasti membalas. Kemudian yang ketiga, maksud dari husna adalah kebahagiaan. Wa saddaqa bil husna, dia berkeyakinan, dia membenarkan orang yang memberikan sesuatu di jalan Allah, mengeluarkan dari sebagian hartanya di jalan Allah, pasti Allah berikan kebahagiaan di dalam hatinya. Itu pasti. Makanya sebagian ulama mengartikan wa saddaqa bil husna, husna di sini adalah kebahagiaan di dalam hati. Allah tiupkan kebahagiaan di dalam hatinya. Dan ini semua makna adalah benar, saling menguatkan. Kemudian di ayat yang ketujuh, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan dia lil yusra, kepada kebahagiaan, kepada jalan yang baik, kepada ibadah-ibadah yang lain. Allah mudahkan. Ya Allah, nikmatnya luar biasa. Dan itu ahibbati fillah, nyata real orang-orang yang benar-benar jujur dia di dalam hatinya, di dalam ketika memberikan sesuatu di jalan Allah, wallahi Allah mudahkan kebaikan-kebaikan padanya.
Allah mudahkan banyak berbuat baik. Allah mudahkan baginya. Wallahi ini nikmat yang sangat besar sekali. Karunia yang sangat besar sekali. Karena di balik ada kemudahan, ada orang yang disulitkan. Ada orang disulitkan. Keinginan ada untuk melakukan kebaikan, tapi dipersulit oleh Allah. Ini bahaya. Dipersulit di dalam melakukan kebaikan itu sulit, susah. Sekalipun dia memiliki keinginan. Makanya sering kita sampaikan, ahibati fillah, terkadang kita harus bercermin. Kalau ada hal-hal yang menghalangi bagi kita di dalam melakukan sebuah kebaikan dan banyak kebaikan, harus introspeksi diri. Harus introspeksi diri. Harus banyak istighfar. Terlebih puncak kebaikan yang sangat besar adalah majlis ilmu. Harus introspeksi diri. Keinginan ada, tapi ada saja yang menghalangi. Ini bahaya. Karena kalau Allah mudahkan, makanya suatu ketika ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kita beramal di dunia ini dengan beramalnya kita di dunia ini sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, atau memang kita memulainya dari awal? Seseorang itu melakukan kebaikan, berjalan di atas kebaikan, itu memang sudah ditetapkan oleh Allah atau memang dimulai dari awal? Kata Nabi SAW, bal ala amrin qad furigha minhu. Bahkan yang sudah ditetapkan, sudah takdirkan, sudah ditetapkan. Artinya seseorang yang berjalan di atas kebaikan, memang Allah sudah tetapkan dia berjalan di atas itu. Kalau begitu ya Rasulullah, apa gunanya kita beramal? Kalau memang setiap jejak kita, setiap langkah kita memang sudah ditetapkan di sana, jadi apa tujuannya kita? Apa gunanya kita beramal? Maka jawaban Nabi SAW mengatakan, i'malu, beramallah kalian. Fakullu muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap yang sudah ditetapkan di atas kebaikan, di atas kebahagiaan, pasti Allah mudahkan dia berjalan di atas itu. Pasti Allah mudahkan dia berjalan di atas itu. Kalau sudah Allah tetapkan dia termasuk penduduk surga.
maka pasti dia berjalan di atas kebaikan menuju sana. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat ini, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Maka hibati fillah, kalau Allah mudahkan kita di atas kebaikan yang kita lakukan, wallahi bersyukur kita kepada Allah, senantiasa bergantung kepada Allah, senantiasa berharap kepada Allah, agar senantiasa terus Allah teguhkan kita di atas kebaikan, Allah istiqamahkan kita di atas kebaikan sampai kita benar-benar menuju yang sudah ditakdirkan oleh Allah, termasuk penghuni syurga. Bersyukur kita kepada Allah. Ingat hadis Nabi SAW, ada orang yang melakukan amalan syurga, tinggal antara dirinya dengan pintu syurga, berapa jaraknya? Antara dirinya dengan pintu syurga 1 jengkal. Dalam hadis 1 zira', 1 hasta. Hasta itu mana, Pak? Ini hasta. Antara dirinya dengan pintu surga jaraknya 1 hasta. Dekat gak itu jemaah? Subhanallah. Namun ketika ditakdirkan baginya penduduk neraka, dan dia pun merubah amalan dia penduduk surga dengan amalan penduduk neraka, akhirnya pun mati di atas amalan penduduk neraka, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Kenapa hibati fillah? Makanya pertama, kita ini tahu nggak kita di antara kita penduduk surga atau neraka? Ada yang tahu? Udah tahu dia? Ada yang tahu? Jangan seperti yang lain ya. Udah menganggap dia pemegang pintu surga. Jangan sampai. Walaupun kita yang dituduh. Gak ada yang tahu. Pertama, kita tidak tahu kita ini penghuni neraka atau penghuni surga. Makanya pantas kata Nabi SAW, i'malu, tugas kita hanya beramal. Namun ketika Allah mudahkan kita beramal sampai ditutup oleh Allah istiqamah di atas amal, itulah tanda kita bukti penghuni surga. Wallahi ahibati fillah, kalau kita benar-benar beramal jujur, kata para ulama, kenapa seseorang tadi beramal amalan surga, sehingga sampai jaraknya antara dirinya dengan pintu surga hanya 1 hasta, namun berubah dengan amalan penghuni neraka. Kenapa itu terjadi? Kata para ulama, karena dia melakukan amalan surga atas mata manusia, di dalam hatinya nggak jujur. Maka demi Allah, kalau kita benar-benar beramal jujur, benar-benar jujur beramal karena Allah, maka Allah mudahkan, sehingga Allah tutup kita dengan husnul khatimah. Endingnya adalah surga.
bersyukur kita pada Allah. Maka di antara amalan kita supaya terjadi itu adalah fa amma man a'ta wattaqa. Bersedekah dengan jujur, bukan bersedekah dengan riya, bukan berinfak di jalan Allah agar suaraku didengar, bukan berinfak di jalan katanya di jalan Allah, tapi niatnya supaya pendapatku didengar, namaku disebut, dipandang aku sebagai orang yang dermawan. Makanya hibati fillah, kalau bisa kita sembunyikan, karena dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan memberikan di jalan Allah dengan sembunyi, itu membantu hati kita, membantu niat kita agar tidak ria. Biarlah nama kita tidak tercatat di daftar, tapi nama kita tercatat di mana? Karena catatan di daftar manusia tidak perlu. Catatan daftar manusia di manusia tidak perlu. Yang perlu kita catatan di catatan malaikat. Karena nanti yang ditanya adalah di catatan manusia atau malaikat? Malaikat. Baik. Itu bagi orang yang bersedekah, itu yang berada orang yang memberikan di jalan Allah dan bertakwa. Yang kedua, di ayat yang ke-8 adalah yang kebalikannya. Yang kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-8, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun man, orang-orang, kalimat umum yang menunjukkan siapapun tanpa terkecuali, yang namanya tidak memberi, yang namanya menahan, disebut dengan bakhil. Siapapun yang namanya bakhil. Ana ingat, subhanallah, salah seorang masyayikh mengatakan, ada bertanya, "Syekh, kira-kira kepada siapa, laki-laki yang bagaimana kita pilih sebagai menantu kita?" Apa jawaban Syekh? Pilihlah laki-laki yang tidak bakhil kepada keluarganya. Ada nggak laki-laki yang bakhil itu? Hah? Banyak. Bakhil sekali kepada istrinya, anaknya, keluarganya, sangat bakhil. Jangankan untuk pasangannya, untuk dirinya pun bakhil. Dia tahan seleranya untuk menimbun tadi. Tapi kalau misalnya ada tujuan tadi, ya bisa saja. Maka kata Syekh tersebut, berikanlah anak perempuanmu kepada laki-laki yang dia bukan bakhil.
menunjukkan hibati fillah, bakhil ini tercela atau tidak? Sangat tercela. Sangat tercela. Kalau ada keluarga yang datang, simpan. Jangan nampak. Buah-buahan yang dia buah-buahan yang dikeluarkan, simpan. Nanti anaknya nanti datang apanya, buka buahan habis kita, simpan. Saking kan bakhil. Hari raya mau datang keluarganya, kue yang mahal-mahal itu simpan. La haula wala quwwata illa billah. Ini ancaman. Apa yang akan didapatkan orang-orang seperti ini? Allah mengatakan, wa amma man bakhila wastaghna. Wallahi jemaah, ana baca tafsir Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya Allah, luar biasa. Sangat luar biasa. Apa kata beliau? Wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang bakhil, pertama, falam yu'ti ma umira bi'a'ta'ih. Yang bakhil itu adalah orang yang tidak mau memberi di jalan yang benar. Wastaghna, yang kedua, ini dua orang nih ya. Dalam satu ayat ini ada dua orang. Yang pertama bakhil, yang kedua wastaghna. Wastaghna adalah istaghna 'anillahi 'azza wa jal wa lam yattaqi rabbah bal ra'a annahu fi ghinan 'an rahmatillah. Yang kedua adalah orang-orang yang merasa cukup. Yang pertama bakhil, yang kedua merasa cukup. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, istaghna 'anillahi 'azza wa jal. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang bakhil dan orang yang merasa cukup dari rahmat Allah. Walam yattaqi rabbah, sehingga dia tidak bertakwa kepada Rabbnya. Bal ra'a annahu fi ghina an rahmatillah, bahkan dia merasa tidak butuh dengan rahmat Allah. Orang yang bakhil adalah di antara orang yang tidak butuh dengan rahmat Allah. Sama halnya dia tidak butuh dengan Allah. Bahaya nggak nih, ikhwan? Sangat bahaya. Siapa yang bisa hidup tanpa Rabbah? Siapa yang bisa tanpa Rabbnya? Diistilahkan sama halnya orang-orang yang bakhil itu adalah sama halnya dengan orang yang tidak membutuhkan Allah, tidak membutuhkan rahmat Allah, tidak membutuhkan balasan Allah, tidak membutuhkan surga Allah, tidak membutuhkan kemudahan datang dari Allah, tidak butuh dia itu. Kenapa? Karena orang yang lawan dari bakhil adalah dia dapatkan semua itu. Allah jemaah, kita butuh Allah, kita butuh rahmat Allah, kita butuh kemudahan dari Allah, kita butuh surga Allah, kita butuh dijauhkan dari neraka Allah, kita butuh itu infak, sedekah. Kalau benar-benar butuh, lakukan. Adapun orang-orang yang menahan, sama halnya dia tidak butuh dengan Allah, tidak butuh balasan dari Allah, tidak butuh dengan kebaikan dari Allah, nggak butuh. Sampai surga Allah pun nggak butuh. Makanya dia tahan hartanya.
makanya dia bakhil. Karena kalau dia benar-benar jujur butuh dengan Allah, pasti dia kasih. Karena untuk mengharapkan semua datang dari Allah, di antaranya adalah dengan cara bersedekah. Faham ini, ikhwan? Makanya orang-orang yang subhanallah seolah-olah dia tidak butuh dengan Allah, tidak butuh dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Di syurga hibati fillah, berapa kasih sayang Allah di syurga? Kata para ulama, kata hadis, disebutkan dalam hadis, disebutkan di dalam hadis, Allah itu memiliki kasih sayang 100. Yang Allah turunkan di permukaan bumi ini cuman berapa? 1. Kata Nabi SAW, yang sisanya Allah simpan di syurga yang akan diberikan kepada penduduk syurga. Yang 1 ini pun semua dapat, sampai binatang pun diberi, dapat dari bagian 1 itu. Bayangkan ahibati fillah, hidup di syurga dengan penuh kasih sayang 99 kasih sayang Allah. Untuk mengejar itu, yang nanti orang kafir ingin menebus diri mereka, sekalipun mereka memiliki harta sedunia ini, mereka nggak mikirkan lagi sayang. Namun itu terjadi di mana? Di akhirat. Mereka ingin tebus diri mereka dari api neraka, sekalipun mereka menggade diri mereka dengan harta sedunia ini, namun nggak berlaku lagi itu. Demikian juga orang-orang yang berharta, yang memiliki dunia, dia tahan dari jalan Allah, nanti akan dia merasakan itu, sehingga dia tidak merasakan lagi guna harta. Makanya di ayat yang keberapa itu? Dari ke-11, Allah mengatakan, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Harta yang tidak membawa kebaikan kepada yang pemiliknya nanti di akhirat, sehingga dia mati, harta yang tidak dia gunakan di jalan Allah, wallahi itu semua akan membuat dia binasa. Semua itu akan membuat dia dirinya binasa. Makanya Abu Bakar nggak berpikir seperti itu. Ini yang dia pikirkan. Abdurrahman bin Auf kadang menginginkan syurga, menginginkan kasih sayang Allah yang terkumpul di dalam syurga, dia beli itu dengan harta, dia gunakan di jalan Allah. Baik, Isya, salat Isya kita dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala adwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Lail, wa amma man bakhila wastaghna, wa amma man bakhila falam yu'ti ma umira bi'a'ta'ih. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, adapun orang-orang bakhil yaitu falam yu'ti ma umira bi'a'ta'ih, dia tidak memberi apa-apa yang diperintahkan untuk diberi. Wastaghna, istaghna artinya adalah orang yang merasa cukup, orang yang tidak membutuhkan orang lain karena menganggap dirinya sudah cukup. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan istaghna di sini adalah istaghna 'anillahi 'azza wa jalla wa lam yattaqi rabbah bal ra'a annahu fi ghinan 'an rahmatillah. Kalau seseorang tidak merasa tidak membutuhkan orang lain dari kalangan makhluk, ini adalah tercela. Karena pasti kita membutuhkan orang lain. Bagaimana lebih tercelanya lagi kalau dia tidak membutuhkan yang pemilik makhluk, pencipta makhluk. Seolah-olah dia tidak butuh dengan Allah, dia tidak butuh dengan rahmat Allah, dia tidak butuh dengan syurga Allah. Di antara bentuk ketidakbutuhannya dengan itu semua adalah dengan dia bersifat bakhil, dengan dia bersifat bakhil. Karena antara bakhil dengan rahmat tidak akan bisa digabungkan. Antara bakhil dengan kebahagiaan yang Allah tiupkan di dalam hatinya tidak akan mungkin tergabungkan. Bahkan antara bakhil dengan syurga tidak akan bisa tergabung, berkumpul. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan di sini kalimat yang luar biasa. Lan tanalul birra, kalian tidak akan selama-lamanya mendapatkan birra, memperoleh birra. Birra di sini beberapa makna tafsiran dari kalangan para sahabat.
Dan dari kalangan para ulama tafsir, sebagian ulama tafsir dari kalangan sahabat dan juga ulama tafsir mengatakan birra di sini adalah syurga, al-jannah. Lan tanalul birra, kalian tidak akan pernah mendapatkan syurga, kalian tidak akan selama-lamanya tidak akan pernah merasakan atau memperoleh syurga hatta sampai kalian tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Jadi antara bakhil dengan syurga nyambung atau tidak? Gak nyambung. Sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Makanya disebutkan dalam riwayat salah seorang sahabat yang bernama Abu Talha, yang sangat kaya. Dia memiliki kebun yang sangat dia cintai. Kebun ini indah, kemudian tempatnya dekat dengan masjid, tempatnya juga strategis, kemudian hasilnya juga luar biasa. Makanya Abu Talha sangat mencintai kebun ini. Lihat bagaimana para sahabat. Ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan bisa memperoleh syurga sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Mendengar hal ini, kata Anas bin Malik, Abu Talha mendengar ayat ini langsung datang kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini kebunku. Nama kebun itu Bayruha. Ya Rasulullah, ini kebunku Bayruha. Saya mendengar ayat yang turun kepadamu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa memperoleh syurga sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Ya Rasulullah, harta yang sangat aku cintai adalah kebun ini, maka aku infakkan ini kepadamu di jalan Allah. Luar biasa hebatnya. Kalau dari segi hasilnya dijual pun tak mau dia. Tempatnya, bahkan saking indahnya perkebunan kurma Abu Talha itu, Nabi sering masuk ke perkebunan itu. Terlebih lagi dekat dengan masjid. Tempatnya strategis, bukan masuk ke dalam. Kalau sawit masuk ke dalam dengan di luar, mana lebih mahal? Hah? Luar. Tempatnya strategis. Hasilnya pun luar biasa, mengalahkan kebun lain. Namun ingin memperoleh syurga, apalagi Allah mengatakan lan tanalu. Wallah jemaah, kalimat lan di sini Allah tidak memakai kalimat la. Allah tidak memakai kalimat la. La tanalu itu masih biasa. Ini Allah memakai lan, sama sekali tidak akan pernah, sama sekali tidak akan pernah memperoleh syurga sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Faham ini kan? Makanya kita katakan tadi, antara bakhil dengan syurga nyambung atau tidak? Gak nyambung, gak connect. Sebagian ahli tafsir mengatakan al-birra di sini adalah puncak ketaatan, puncak ketakwaan. Al-birra
Kalimat albirru adalah puncak ketaatan, puncak ketakwaan. Takkan pernah itu kita peroleh sampai kita menginfakkan harta yang kita cintai. Kalau masih makanan misalnya yang sudah tak habis baru diinfakkan, nah nggak dapat dia. Barang-barang yang sudah kayaknya nggak layak pakai, nggak dapat dia itu. Ini yang sudah bagus, sudah baik, sudah indah, diinfakkan. Nah, ini baru. Kira-kira mana lebih sayang, Pak, menginfakkannya? Bagus. Ustaz, menginfakkan tanah, Ustaz, untuk pembangunan masjid misalnya. Lihat perkebunan sudah yang cocok memang dia apa? Memang sudah untuk masuk generasi baru. Jadi memang harus ditumbang. Tapi ada kebunnya yang sangat tempatnya juga dekat dengan jalan lintas, kemudian juga mahal. Mana kira-kira yang dipilih? Kalau dia pilih tempat yang strategis itu untuk masjid, sehingga orang safar pun berulang ikut di masjid, sholat di sana. Dari segi juga masih puluhan tahun masih bisa kita ambil hasilnya. Sayang nggak itu? Sangat sayang. Kalau kita memahami lan tanalul birra, nah Ustaz, untuk tanah, untuk masjid, ini baru. Makanya hibati fillah, kalau ingin bersedekah dari segi makanan pun yang paten-paten tuh. Ada acara. Jangan sampai yang sudah berhari-hari baru udah kasihlah, daripada dibuang kasih bapak itu. Daripada dibuang kasih bapak itu. Kasih tetangga. Kalau nggak dibuang nggak dikasih itu. Jangan sampai. Misalnya terjadi bencana alam di sekitar di beberapa tempat. Lalu datang panitia di sana mengatakan kami butuh pakaian. Kira-kira pakaian yang mana yang kita kasih? Yang benar, yang bisa kita pakai untuk kita, atau memang sudah nggak bisa nggak pakai lagi, atau memang sudah ditanam di lemari nggak dipakai-pakai, itu dikasih, atau memang masih bisa kita pakai, masih indah, kita kasih. Mana lebih sulit, Pak? Tengok, ya Allah, jubah ini 400.000, ini 300.000, baju celana ini 250.000, kayaknya. Kayaknya yang apalah. Begitu kita kan, Pak? Iya. Lihat para sahabat. Makanya sulit untuk mengimbangi para sahabat, sulit. Kalau kita tidak bisa mengimbangi bagaimana kuatnya mereka ingin mendapatkan yang terbaik, karena mereka memahami wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kita terkadang Allah masukkan kita di antara ayat bal tu'sirunal hayatud dunya, malah kalian lebih mencintai dunia. Tidak ingin mengejar yang terbaik,
Ada salah satu artikel yang di khutbah Jumat Syekh Saleh Al-Budair yang diartikan oleh Ustaz kita Firanda. Bagus sekali isinya, sangat bagus sekali. Terkadang kita masih lebih bal tu'sirunal hayatad dunya, kita masih mencintai dunia. Baik. Sudahlah dia bakhil itu dikarenakan karena efek mudarat dari menganggap dia tidak membutuhkan, seolah-olah dia tidak membutuhkan rahmat Allah, tidak membutuhkan balasan dari Allah, tidak membutuhkan apa yang ada di sisi Allah. Karena kalau seandainya dia butuh, pasti dia tidak bakhil. Wallahi, pasti dia tidak bakhil. Namun karena dia tidak ingin itu, sampai kepada kalimat yang sangat tercela sekali, tidak butuh itu, maka dia bakhil. Wastaghna, ditambah lagi wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan yang namanya balasan dari Allah. Dia nggak percaya itu. Malah dia menganggap ketika harta yang dia keluarkan pasti berkurang. Dia menganggap bahkan kalaupun terpaksa ingin mengeluarkan sebagian hartanya, dia menyesal. Yang dia niatkan dari kantongnya ada yang 100.000, ada yang 20.000. Yang dia niatkan berapa? 20.000. Begitu ditengok masuk yang masuk berapa? 100.000. Ya Allah, menyesal dia. Menyesal dia. Kalaupun memang terpaksa untuk dikeluarkan, dia menyesal. Bahkan dia mengingat-ingat, sayangnya lah tadi, ya Allah sayangnya, sampai seminggu dia ingat-ingat itu. Bahkan untuk kepribadian dia sendiri pun kalau dikeluarkan terpaksa, dia apa namanya, nggak tenang. Kendaraan, tiba-tiba ada terjadi sesuatu di kendaraannya, harus mengeluarkan uang 2 juta, 3 juta. Ya Allah, tak tenang dia. Padahal itu kendaraan untuk siapa? Untuk dirinya. Apalagi kendaraan untuk orang lain. Untuk dirinya. Itu saking luar biasanya. Subhanallah. Makanya ahibati fillah. Makanya insyaallah ini subhanallah ada rencana kajian di mana? Di Sibolga. Rencana mau naik kereta nih. Pak Herman juga yang banjir pahala. Di Sibolga. Siapa yang capek, Pak? Siapa yang capek? Bapak itu saya. Tidur apa tuh malam-malam. Begini. Ke Sibolga. Kajian. Subhanallah ikhwan, luar biasa memang. Di situ butuh keyakinan, dibutuhkan keimanan yang kuat. Apalagi bentuk pahala itu nampak atau tidak? Tak nampak.
Banyak orang tidak percaya karena pahala itu tidak nampak. Coba ikhwan, kalau ada orang bersedekah 1000, langsung Allah turunkan dari langit 10 juta. Kira-kira gimana? Semua akan bersedekah. Semua akan bersedekah. Tapi terkadang itu perkara yang ghaib. Kapan kita peroleh itu? Sampai kaget kita di akhirat. Sampai kaget kita. Ini pahala dari mana? Ini pahala dari mana? Saya nggak melakukan ini. Saya tidak melakukan ini. Tapi ada. Makanya di sini wa kadzdzaba bil husna. Sudah dia bakhil. Kemudian seolah-olah tidak butuh dengan Allah, tidak butuh dengan kasih sayang Allah, tidak butuh dengan rahmat Allah. Ditambah lagi dia mendustakan yang namanya ganjaran dari Allah, yang namanya balasan dari Allah, yang namanya surga. Dia nggak percaya itu. Udahlah, makin bakhil berlipat-lipat. Bakhil murakkab. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, Anda tutup dengan kalimat ini ya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan efek dari orang yang bakhil itu, semua efek mudarat dari membakhil, satu pun kita tidak mau itu. Kita tidak akan mau terjadi kepada kita, tak akan mau. Namun ini adalah efek orang bakhil. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mengatakan apa efek dari orang-orang yang bakhil? Fahuwa dhayyiqus sadr, dhayyiqus sadri, sesak, sempit dadanya. Mamnu'un minal insyirah, terhalangi dengan kesenangan jiwa, terhalang. Ketenangan, kenyamanan terhalang. Dhayyiqul atal, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan mudah marah, kesabarannya nggak ada. Kesabarannya tidak ada, mudah marah. Shaghirun nafsi, merasa diri kerdil, merasa diri kerdil, merasa diri miskin, merasa diri nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa. Ya kan Pak? Dia merasa dirinya nggak punya apa-apa, makanya dia tahan hartanya. Padahal sebulan ratusan juta. Qalilul farah, sedikit senangnya itu, bahkan tak senang-senang, nggak ada kesenangan dalam dirinya. Makanya orang-orang seperti ini senyum pun payah, senyum pun payah. Dia mikirkan hartanya, kepalanya itu bunga harta, dadanya sesak dengan harta. Subhanallah. Tersiksa nggak hidup seperti ini jemaah? Siksa. Dibawa oleh istrinya misalnya kereta, tiba-tiba terjadi sesuatu, marah nggak sama istrinya? Ini lecet, ini rusak jadinya macam. Dia nggak pedulikan istrinya, dia pedulikan kendaraan dia, harta dia. Satu jengkal saja diambil orang tanahnya dari hektar, kira-kira jalur hukum pun jadi. Padahal satu jengkal itu berapa lah dari tanah dia. La haula wala quwwata illa billah. Katsirul ham wal gham wal hazan. Kalau sudah senang tidak ada, kemudian jiwa senantiasa merasa kerdil,
kemudian tidak ada kebahagiaan, kenyamanan dalam hidup, berarti kebalikan yang dia rasakan. Kegalauan, kegundahan, kesedihan, itu dirasakan tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab. Galau, sedih, apalagi gelisah bawaannya. Wallah, ini benar-benar tersiksa. Maka yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di untuk menghilangkan itu, Syekh As-Sa'di mengatakan, minal asbabil lati tazilul ham wal gham wal qalaq al-ihsan ilal khalq bil qawli wal fi'l wa anwa' al-ma'ruf. Untuk menghilangkan kegalauan, kegelisahan, kegundahan, kesedihan, al-ihsan ilal khalq, berbuat baiklah kepada manusia. Itu menghilangkan semua itu. Berbuat baiklah kepada manusia, di antaranya dengan sedekah. Makanya semalam kita sampaikan, yang bahagia itu yang memberi atau yang diberi. Diberi bahagia, namun lebih bahagia lagi yang memberi. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, kalau ingin melunakkan hati ikhwan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, melunakkan hati ada dua. Pertama, beri makan kepada fakir miskin. Yang kedua, kasih sayang kepada anak yatim. Itu melunakkan hati. Kasih makan kepada fakir miskin. Yang kedua, kasih sayang kepada anak yatim. Ada anak yatim, sedekahkan 50.000, sedekahkan 100.000. Itu dapat melunakkan hati. Faham ikhwan? Baik. Kami rasa sampai sini insyaallah pada pertemuan kapan kita belajar tafsir kembali kita lanjutkan pembahasan dari surah Al-Lail insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah datangnya dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan laknatullah. Mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.